Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mimi Anggriani AS dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mula Warman. NIM 18060 15041. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi fisiologi ikan dari materi pertama sampai dengan materi ke-6. Selamat menonton! Nah, materi pertama adalah fisiologi pencernaan. Apa sih fisiologi itu? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel di dalam organisme. Unit dasar tubuh dari virus sampai dengan manusia adalah sel. Tiap-tiap organ merupakan kumpulan dari banyak sel yang tidak sama, yang bersama-sama digabungkan oleh struktur penyokong intersel. Nah, tiap-tiap jenis sel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya yaitu sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari insang ke jaringan sel. Atau sel hati berperan sebagai mesin pembaharu bagi bahan-bahan yang sudah rusak. Komponen-komponen penyusun sel seperti sel hewan dan tumbuhan. Nah, seperti misalnya jaringan Golgi, mitokondria, vakuola, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di gambar. Beberapa zat diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel. Hal ini berlawanan dengan sampah metabolisme yang harusnya bergerak keluar sel. Nah, membran sel memegang peranan yang sangat penting dalam proses keluar masuknya sel. Transportasi yang dilakukan yaitu ada dua macam, yaitu transportasi aktif dan juga pasif. Transportasi pasif seperti difusi dan osmosis. Transportasi aktif seperti transfer aktif, eksositosis, dan endositosis. Nah, kita beralih ke transfer pasif dulu. Yang kedua yaitu transportasi aktif. Ikan sebagai hewan air memiliki beberapa mekanisme fisiologi yang tidak dimiliki oleh hewan yang berada di darat. Perbedaan habitat menyebabkan perkembangan organ-organ ikan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ikan bersifat polikiloterminal atau suhu tubuhnya tergantung pada suhu lingkungannya. Ikan tidak dapat mempertahankan suhu tubuh yang berbeda dengan lingkungan. Agar suhu tubuhnya tetap stabil, ikan melakukan pergerakan, misalnya diurnal, nokturnal, musiman, dan lain-lain. Apabila suhu air menjadi hangat, maka ikan-ikan akan bergerak ke bawah, ke bagian yang lebih dingin atau bermigrasi ke tempat yang lain. Demikian pula sebaliknya. Nah, kita sudah sampai di materi terakhir nih, di materi pertama, yaitu apa sih manfaat mempelajari fisiologi itu? Manfaat mempelajari fisiologi yaitu kita dapat mengetahui fungsi, mekanisme, dan faktor-faktor yang dapat merangsang maupun menghambat kerja suatu organ. Nah, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu organ pencernaan. Pada saluran pencernaan ada mulut, rongga mulut, faring, oesophagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan anus. Nah, mulut. Mulut adalah bagian pertama dari saluran pencernaan. Mulut mengawali proses pencernaan pada ikan. Posisi mulut pada ikan bermacam-macam, antara lain terminal, subterminal, superior, dan inferior. Nah, ini adalah tipe-tipe mulut pada ikan. Ini adalah berbagai bentuk mulut ikan.
Rongga mulut. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir. Ada ikan yang memiliki gigi atau organ keras untuk penghancur makanan. Terdapat lidah, dan pada langit-langit bagian belakang terdapat organ platin yang berfungsi untuk mengatur kelebihan dan pemumpaan air. Ada beberapa jenis gigi ikan berdasarkan posisinya dan beberapa bentuk gigi ikan. Nah, ini adalah tipe gigi ikan. Kemudian yaitu faring. Faring bagian kanan dan kiri segmen faring terdapat insang, tempat terjadinya penyaringan makanan. Gigi faring berfungsi untuk menyobek dan menggerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Selanjutnya yaitu esofagus. Permukaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung. Pada esofagus mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut berperan dalam penyerapan garam melalui difusi, sehingga konsentrasi garam air laut menurun. Hal ini dapat memudahkan untuk penyerapan air oleh usus belakang dan rektum. Selanjutnya yaitu lambung. Tidak semua ikan memiliki lambung. Nah, ada beberapa ikan yang memiliki lambung palsu, seperti pada ikan herbivora. Besar lambung itu sendiri berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Kapasitas lambung bervariasi tergantung dengan jenis ikannya. Pada ikan tidak bergigi atau herbivora terdapat gisal atau lambung khusus yang berperan untuk menggerus makanan. Nah, berdasarkan bentuk anatomisnya, lambung terbagi menjadi 3, yaitu memanjang, sifon, dan kaeka. Selanjutnya yaitu pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan, berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke dalam usus. Kemudian selanjutnya yaitu usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Bentuk serta diameternya relatif homogen mulai dari depan sampai dengan belakang. Usus dibedakan menjadi usus depan, usus tengah, dan juga usus belakang. Nah, untuk kalian yang tidak tahu, ikan herbivora itu panjang ususnya beberapa kali lipat dibandingkan dengan panjang tubuhnya. Kemudian selanjutnya yaitu rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara anatomi sulit dibedakan antara usus dan juga rektum. Nah, kloaka ini merupakan ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran genital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka. Ikan bertulang rawan memiliki organ tersebut. Nah, saluran pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan saluran pengeluaran terujung dari saluran pencernaan. Perkembangan alat pencernaan ikan berkembang menuju arah yang menuju ke kesempurnaan. Sejalan dengan pola pertumbuhan, dipengaruhi oleh faktor dalam maupun dari faktor luar. Berbeda antara jenis ikan yang satu dengan yang lain, kondisi lingkungan yang satu dengan kondisi lingkungan yang lain. Materi yang ketiga yaitu enzim pencernaan. Dalam proses pencernaan makanan terdapat 3 proses, yaitu mekanis atau fisik, kimiawi, dan juga biologis. Nah, mekanis pencernaan atau fisik terdapat 2 gerakan, yaitu gerakan peristaltik dan juga gerakan segmentasi. Kemudian selanjutnya mekanisme pencernaan secara kimia. Nah, pada proses kimia inilah terdapat enzim yang membantu pencernaan makanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas dari enzim, yaitu konsentrasi enzim dan substrat, suhu, pH,
dan inhibitor. Terdapat dua teori yang telah dikenal luas tentang cara kerja enzim, yaitu Kay and Locke dan Indus-Pitt. Klasifikasi enzim pencernaan. Nah, enzim yang berperan dalam proses pencernaan termasuk kelompok enzim hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalis substrat pada kondisi basah. Dalam endositosis terdapat dua istilah, yaitu fagositosis yang merupakan bahan yang diambil oleh sel berupa partikel padat dengan ukuran yang cukup besar. Yang kedua yaitu pinositosis, yaitu bahan yang diambil oleh sel berupa cairan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat. Materi yang keempat ini yaitu pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Ada dua faktor yang merangsang ikan untuk mau makan, yaitu dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam yaitu rasa lapar, penurunan kadar metabolit darah karena digunakan dalam proses metabolisme sel, dan juga adanya rongga yang kosong pada lambung. Laju metabolisme ini terkait dengan musim, waktu, kualitas, dan kuantitas makanan. Kemudian faktor dari luar yaitu adanya rangsangan untuk menerima makanan yang diterima oleh organ penerima seperti tersebut atau kemoreseptor, organ olfaktori, penglihatan, sistem garis rusuk, elektroreseptor, dan lain-lain. Nah, berdasarkan cara makannya, ikan dapat dikelompokkan menjadi predator, grazer, filter feeder, sucker, dan juga parasit. Proses mendapatkan makanan dilakukan dengan berbagai cara seperti searching, detection, perebutan, food intake, dan juga seleksi ukuran rasa. Selain melakukan seleksi terhadap ukuran makanan, ikan juga bisa menyeleksi rasa makanan. Makanan yang sesuai dengan selera akan dikunyah dan juga ditelan. Peristaltik, pendulum, segmentasi merupakan pencernaan secara fisik pada rongga saluran pencernaan yang membantu pencernaan secara kimia karena partikel dinding terluar dan partikel makanan yang telah terhidrolisis secara enzimatik akan meluruh akibat gerakan-gerakan tersebut. Makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju ke anus. Materi kelima adalah pencernaan makanan. Pencernaan merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan juga kimiawi, sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, seperti yang telah dijelaskan di materi yang ketiga, pencernaan makanan terjadi secara fisik dan juga kimiawi. Pencernaan fisik ini yaitu perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana.
Pencernaan kimiawi yaitu asalnya bersifat makro menjadi partikel yang berukuran mikro. Dalam bentuk partikel mikro, makanan menjadi zat yang terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus. Dan yang tidak terserap akan bergerak menuju ke anus. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang enzim kembali. Berdasarkan organ yang menghasilkan, enzim dibagi atas 3 bagian, yaitu enzim lambung, pankreas, dan juga usus. Enzim lambung yaitu enzim yang disekresikan oleh kelenjar lambung, contohnya seperti pepsin. Enzim pankreas, enzim yang disekresikan oleh sel asinus pankreas, contohnya tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase. Dan juga enzim usus, enzim yang disekresikan oleh sel lapisan mikosa usus. Contohnya yaitu fosfatase dan alkali. Nah, karena tadi kita telah menjelaskan tentang enzim, maka kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pencernaan sel tumbuhan. Ikan herbivora, sebagian besar komponen makanannya adalah tumbuhan. Tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun oleh polisakarida bermolekul tinggi seperti selulosa dan lignin. Kondisi dinding sel sulit untuk dicerna. Untuk dapat mengeluarkan isi sel tumbuhan secara enzimatis, dinding sel harus dihancurkan atau dicerna terlebih dahulu. Beberapa cara untuk menghancurkan dinding sel tumbuhan yaitu dengan bahan asam lambung. Asam lambung disekresi oleh kelenjar pada mukosa lambung. Nah, asam pH yang rendah melembekkan ikatan hidrogen di antara unit selulosa. Dinding sel menjadi lemah, sehingga sel mudah untuk pecah karena adanya kontraksi otot saluran pencernaan. Isi sel akan keluar dari sel dan berada pada lumen. Enzim pencernaan dapat menghidrolisis cairan sel jadi senyawa yang lebih sederhana. Pemecahan sel secara mekanis. Untuk ikan-ikan tertentu, pH cairan digestif pada lumen cukup tinggi, yaitu 7-8,5. Dinding sel akan susah untuk dihancurkan, sehingga penghancuran dilakukan secara fisik, yaitu organ gisel. Penggerusan makanan pada organ ini lebih efektif ketika terdapat butiran pasir dalam komponen makanan yang dimakannya. Nah, selanjutnya materi terakhir atau materi yang keenam, yaitu penyerapan zat makanan. Prinsip penyerapan zat makanan yaitu makanan masuk ke dalam saluran pencernaan melalui fisik kimia biologi, lalu dalam bentuk senyawa yang sederhana diserap oleh sistem peredaran darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh, dan yang tidak terserap akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Pada hewan karnivora atau ikan karnivora, penyerapan gula dan asam amino lebih banyak terjadi pada usus bagian belakang dibandingkan dengan usus bagian depan. Sedangkan pada herbivora, usus bagian depan menyerap nutrien lebih banyak dibandingkan dengan bagian belakang. Membran sel sebagai tempat penyerapan zat makanan. Sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit. Dinding sel tersusun oleh 2 lapis lemak atau disebut lipid bilayer. Mekanisme penyerapan zat makanan, ion, dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. 2 macam tenaga mengangkut bahan untuk dapat melewati membran sel. Yang pertama yaitu energi kinetik dari ion dan molekul. Yang kedua yaitu tenaga penggerak yang membutuhkan enzim, energi metabolik, atau tenaga lain. Masuknya bahan ke dalam enterosit dapat melalui transfer pasif dan juga transfer aktif yang telah kita jelaskan di materi sebelumnya. Pada hewan-hewan darat, yang digunakan sebagai sumber tenaga pertama-tama adalah karbohidrat, kemudian disusul oleh lemak sebagai sumber nomor 2 dan terakhir adalah protein. Sedangkan pada ikan adalah kebalikan dari hewan darat, yaitu protein, lemak, lalu selanjutnya adalah karbohidrat. Nah, itulah tadi materi fisiologi ikan dari materi pertama sampai dengan materi yang ke-6. Saya pribadi meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah di dalam video ini.
Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.